Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 646 channel 1 yang beranggotakan saya Siva Sukma Kurnia dengan NIM 6419045 dan teman-teman saya. Saya Anissa Salsabila dengan NIM 6419043. Saya Anissa Nabila dengan NIM 6419041. Saya Triningsi dengan NIM 6419046. Saya Fitri Fridayanti dengan NIM 641904440. Kami akan mempresentasikan tugas proposal mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis terhadap toko Polkadot Fashion. Latar belakang permasalahan. Kita semua tahu bahwa pada tahun 2020, pihak Badan Kesehatan Nasional atau WHO secara resmi telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi karena tingkat penyebarannya yang mencapai tahap global. Hal itu lantas mengakibatkan adanya penurunan pergerakan di semua sektor, khususnya sektor UMKM yang termasuk ke dalam sektor ekonomi. Dari banyaknya kegiatan UMKM yang berjalan di Indonesia, subsektor fashion menjadi salah satu dari 3 subsektor utama yang berperan cukup penting dan mampu memengaruhi perekonomian nasional secara menyeluruh. Melihat adanya peluang sebesar itu, sudah sepantasnya apabila subsektor fashion mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak. Dengan menyusun strategi bisnis dan langkah yang tepat, subsektor fashion mempunyai kesempatan untuk tetap bertahan di masa pandemi. Polkadot Fashion merupakan contoh UMKM yang bertulang punggung dengan menjual produk kebutuhan wanita dan pria. Permasalahan seperti menurunnya omset atau pendapatan semenjak pandemi membuat owner menjadi gelisah. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pada aspek pemasaran dan memanfaatkan teknologi modern serta penyediaan toko online pada beberapa situs e-commerce. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Selain menjabarkan terpisah tentang permasalahan khusus Polkadot Fashion tadi, penelitian terhadap aspek-aspek kelayakan bisnis juga harus dianalisa secara terperinci, agar peneliti bisa mendapatkan kesimpulan apakah bisnis tersebut layak untuk tetap dijalankan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha di kemudian hari. Tujuan penulisan 1. Mengetahui layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi terhadap bisnis yang akan dibangun. Kedua, sebagai pengujian atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teori pada pembelajaran studi kelayakan bisnis secara lebih luas lagi, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Memberikan informasi kepada para pemilik bisnis dan menjadi pertimbangan untuk kebijakan di masa mendatang agar lebih memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan dengan analisa aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Definisi bisnis. Pengertian secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang bermakna sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis, bisnis biasanya dimiliki oleh pihak swasta yang dibuat untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kemakmuran para anggotanya. Pemilik dan anggotanya dari suatu bisnis akan memperoleh pendapatan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Tetapi tidak semua bisnis berorientasi pada keuntungan. Contohnya, bisnis koperasi yang bertujuan atas kesejahteraan anggotanya atau pemerintah bertujuan atas kesejahteraan rakyat. Bisnis-bisnis seperti ini berbanding terbalik dengan sistem sosialistik, di mana bisnis besar biasanya dimiliki oleh pemerintah, masyarakat umum, atau serikat pekerja saja. Secara etimologi, bisnis bermakna keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang membuahkan keuntungan. Berikut ini pengertian bisnis dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Muselman dalam Kamuluddin 2017, bisnis adalah keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas hidup. Yang kedua, menurut Hooper dalam Kamuluddin 2017, bisnis adalah keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya, yang kemudian melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh. Yang ketiga,
Menurut Potterson dan Plowman dalam Kamaludin 2017, bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, menurut Owen dalam Kamaludin, bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan harga yang sesuai pada setiap jasanya. Yang lima, menurut Han and Arwick dalam Kamaludin 2017, bisnis adalah segala perusahaan apapun yang membuat, mendistribusikan atau menyediakan berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu dalam membeli dan membayarnya. Yang keenam, menurut L.R. Dixie dalam Kamaludin 2017, bisnis adalah suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut. Faktor kegagalan bisnis. Faktor kegagalan bisnis meliputi faktor ekonomi, faktor keuangan, faktor pengalaman, penipuan, bencana, faktor strategi, kebiasaan kerja yang buruk, dan konflik bisnis. Menurut Marong dan Lucier, tahun 2014, faktor penyebab kegagalan bisnis yaitu modal, penyimpanan arsip, kontrol finansial, pengalaman industri, pengalaman manajemen, perencanaan, professional officer, edukasi staffing, produk, service, timing, economic timing, umur, partner, parent, minoritas, pemasaran. Menurut Mohammed, tahun 2013, dalam Setiawan tahun 2015, faktor penyebab kegagalan bisnis kecil menengah yaitu kurangnya pengalaman, tidak mempunyai modal yang cukup, lokasi yang buruk, pengelolaan inventory yang buruk, overinvestment in fixed asset, pengaturan kredit yang buruk, penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, kompetisi dan penjualan rendah. Dan menurut Arasti et al. Tahun 2014, faktor yang menyebabkan kegagalan bisnis dapat diukur melalui beberapa faktor, yaitu situasi ekonomi, kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, faktor sosial, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan supplier, intensitas persaingan, pengelolaan yang buruk pada bank, kecelakaan, kurangnya motivasi, kurangnya keterampilan, kurangnya kemampuan, karakteristik yang buruk, eksekutif isu, partnership, strategi, investasi, dan staffing. Faktor kegagalan perusahaan bila tidak dikelola dengan baik yaitu pengaruh latar belakang pengusaha, model serta monitoring keuangan perusahaan, staffing, hubungan dengan pelanggan, dan perencanaan pengembangan perusahaan. Yusri Ali dan David Soekardi Kodrat tahun 2017. Definisi dan tujuan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah jelas. Bagi seorang pemula, studi ini penting dilakukan karena dapat menghindarkan dari kerugian. Adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis, yaitu dapat memudahkan dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah alokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadinya penyimpangan. Studi kelayakan bisnis juga dapat memberikan informasi mengenai layak atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan nantinya dengan melihat potensi yang ada. Selain itu, di sini ada aspek-aspek tentang studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, ada 7 aspek yang harus dianalisis oleh seorang individu ataupun sebuah perusahaan. Yang pertama, ada aspek legalitas. Aspek legalitas di sini mencangkup tentang kelengkapan dan keabsahan dokumen, seperti bentuk badan usaha serta izin yang dimilikinya. Yang kedua, ada pasar dan pemasaran, yaitu mencakup informasi tentang perkiraan luas pasar, permintaan pasar, dan pasar yang tersedia di lapangan. Yang ketiga, ada aspek dan sumber daya manusia, mencangkup informasi tentang mengelola usaha dengan manajemen yang tepat menggunakan rancangan-rancangan dan pengorganisasian serta pengendalian.
Yang keempat ada aspek teknik dan teknologi, yaitu mencakup informasi tentang pemilihan strategi produksi, pemilihan teknologi, serta jenis teknologi yang digunakan, penentuan lokasi pabrik serta layout pabrik yang akan dibangun, peralatan dan mesin yang diinginkan. Yang kelima ada aspek finansial. Aspek ini mencakup tentang informasi tentang modal usaha, perhitungan keuangan usaha, metode akuntansi yang digunakan, dan segala biaya-biaya yang timbul saat menjalankan usaha termasuk keuntungan dan kerugiannya. Keenam, ada aspek ekonomis dan sosial, mencakup informasi tentang pengaruh usaha yang dijalankan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat secara luas. Yang ketujuh atau yang terakhir ada aspek lingkungan, yaitu mencakup informasi tentang usaha yang dijalankan memberikan dampak terhadap alam dan lingkungan sekitar. Berikutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap studi kelayakan bisnis. Tahapan-tahapan ini tentunya akan mempermudah seseorang atau perusahaan dalam menganalisis studi kelayakan bisnis dan meminimalisir adanya kesalahan yang mungkin saja terjadi. Ada 5 tahapan dalam melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu pertama ada pengumpulan data dan informasi, berupa data kualitatif dan kuantitatif yang berasal dari sumber terpercaya, salah satunya seperti Biro Pusat Statistik. Kedua, ada pengolahan data, diolah menggunakan berbagai metode dan ukuran yang biasa digunakan dalam bisnis, serta harus dilakukan secara benar, akurat, teliti, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Ketiga, ada analisis data. Dianalisis dari berbagai aspek untuk menentukan kriteria kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Karena setiap bisnis memiliki kriteria yang berbeda-beda. Keempat, ada pengambilan keputusan. Seseorang atau perusahaan harus melakukan langkah yang diambil berdasarkan kriteria layak atau tidaknya bisnis tersebut. Jika layak, maka akan diteruskan. Tetapi, jika tidak layak, maka akan dibatalkan. Kelima, ada pemberian rekomendasi. Seseorang atau perusahaan harus memberikan rekomendasi laporan kelayakan tersebut kepada pihak-pihak yang secara khusus bersangkutan terhadap bisnis untuk nantinya diberikan saran dan perbaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjualan online dan marketplace. Penjualan adalah transaksi dilakukan oleh seorang penjual dan konsumen yang dimana tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan. Penjualan dapat dilakukan secara offline dan online. Penjualan online merupakan media yang digunakan oleh pemilik bisnis untuk memasarkan produk-produknya tanpa harus bertemu secara langsung dengan konsumen. Secara spesifik, media penjualan yang digunakan yaitu seperti marketplace dan e-commerce. Marketplace merupakan media yang dapat digunakan oleh penjual yang dimana para penjual tersebut dapat merepresentasikan produk-produk mereka dan melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Contoh marketplace salah satunya adalah Shopee. Marketplace merupakan media yang sangat banyak digunakan oleh kalangan bisnis untuk menawarkan produk atau jasanya, terutama untuk bisnis berskala UMKM. Lalu ada e-commerce, yaitu penjualan atau pembelian produk dilakukan lewat jaringan dengan sistem yang secara spesifik dirancang dengan tujuan menerima ataupun melaksanakan pesanan dan pembayaran serta pengiriman produk tersebut tidak selalu dilaksanakan secara online, tetapi juga dapat secara offline, contohnya COD atau cash on delivery. Profil usaha. Polkadot Fashion merupakan bisnis konvensional yang bergerak pada bidang pakaian atau butik. Polkadot Fashion adalah salah satu bisnis yang operasionalnya masih menggunakan sistem manual. Polkadot Fashion menjual produk-produk wanita dan pria, seperti pakaian, tas, sepatu sandal, jam tangan, dan lain sebagainya. Jam operasional bisnis Polkadot yaitu dari pukul 9 pagi sampai dengan setengah 9 malam. Media sosial bisnis Polkadot Fashion yaitu Instagram dengan nama @polkadot_new dan WhatsApp dengan nomor 0812 9087 9299. Sejarah singkat mengenai bisnis Polkadot Fashion. Eli Ernawati, atau yang biasa dipanggil Tante Eli, merupakan pemilik bisnis Polkadot Fashion. Tante Eli mengawali karir sebagai karyawan kontrak pada PT Sanyo Jaya Components Indonesia karena kecintaannya terhadap mode pakaian
Lalu pada saat kontrak kerja itu habis, beliau bekerja pada toko pakaian atau butik sekaligus bekerja sampingan pada bisnis travel milik temannya. Kerja keras tentunya tidak mengkhianati hasil. Umpama, itu cocok untuk Tante Eli karena pada 26 April 2010, beliau berhasil membuka toko miliknya sendiri di salah satu mall daerah Sawangan yaitu Depok Town Center. Pada tahun 2011, bisnis yang dimilikinya ternyata banyak disukai konsumen, terutama para wanita. Karena hal itu beliau berpindah dari mall tersebut dan berhasil membuka toko pribadinya di Jalan Caringin nomor 95F, RT 1, RW 5, Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Bisnis Polkadot Fashion terus berkembang dengan pesat dan tentunya hal tersebut mendapat dukungan dari suami serta anak-anaknya. Hingga saat ini, Tante Eli pun memiliki pencapaian yang cukup baik seperti mobil, rumah pribadi, rumah kontrakan, dan traveling ke luar negeri. Ibu dua anak ini memiliki visi dan misi, yaitu akan terus melebarkan pangsa pasar dan karirnya pada bisnis mode pakaian, serta membuat semua konsumennya terlihat fashionable, karena beliau berprinsip bahwa wanita atau pria akan percaya diri jika apa yang dipakainya terlihat baik. Masuk ke pembahasan aspek-aspek dalam proposal studi kelayakan bisnis. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini kami telah melakukan riset terhadap toko Polkadot Fashion. Aspek pertama yang akan saya jelaskan yaitu aspek legalitas. Legalitas dalam sebuah bisnis merupakan salah satu aspek terpenting karena merupakan jati diri dan melegalkan segala hal dalam sistem operasional bisnis tersebut. Legalitas dapat memberikan manfaat berupa keamanan dalam berbisnis karena terlindungi oleh hukum yang berlaku. Aspek legalitas di sini meliputi A. Nama usaha, merek dagang, dan bentuk usaha. Polkadot Fashion, nama bisnis ini diberikan berdasarkan jenis usaha yang dijalankan yaitu pakaian. Polkadot Fashion tidak memiliki merek dagang utama karena produk-produk yang dijualnya diambil dari produsen lain sehingga memiliki merek dagang yang beraneka ragam. Polkadot Fashion merupakan bentuk bisnis perseorangan atau milik pribadi. Selanjutnya B, kepemilikan izin usaha, dokumen, dan langkah-langkahnya. Polkadot Fashion masih termasuk bisnis UMKM, maka kepemilikan izin yang dimiliki hanya SKU atau surat keterangan usaha. SKU tersebut diurus dan dibuat di kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Depok oleh pemiliknya sendiri tanpa dipungut biaya apapun. Lama waktu mengurus SKU yaitu 2 hari kerja serta dokumen yang dibutuhkan berupa KTP, KK, NPWP, dan surat pengantar RT/RW. Langkah-langkah dalam mengurus SKU yaitu pemilik modal Polkadot Fashion mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, lalu pemilik meminta surat pengantar serta tanda tangan RT/RW untuk diajukan ke kelurahan, dan setelah itu membawa berbagai dokumen tersebut yang sudah lengkap ke kelurahan untuk didata lebih lanjut. Dari analisa yang sudah didapatkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik sudah memikirkan legalitas terhadap bisnis yang dijalankannya, dan hal itu dapat terlihat dengan adanya SKU dalam menunjang legalnya operasional bisnis. Aspek legalitas bisnis Polkadot Fashion terbilang lengkap dan layak secara hukum sehingga pemilik dapat merasa aman serta nyaman dalam berbisnis tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Atau dengan kata lain, bisnis Polkadot Fashion terlindungi oleh hukum yang berlaku. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada atau tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh sebuah bisnis. Ada beberapa bagian penting yang menjadi poin utama dalam aspek ini. Poin pertama adalah mengenai produk, harga, dan sistem pendistribusian. Polkadot Fashion menjual berbagai kebutuhan wanita dan pria, seperti pakaian, tas, sepatu sandal, jam tangan, dan aksesoris. Harga produk dimulai dari 100.000 sampai 750.000 yang ditetapkan melalui merek, yang ditetapkan berdasarkan merek dan jenis barang tersebut. Sistem distribusi menerapkan rantai yang masih sederhana, yaitu memesan atau membeli langsung barang di produsen. Poin kedua adalah pangsa pasar dan promosi.
Seseorang yang mempunyai usaha sudah pasti harus melakukan promosi untuk mendapatkan pemasukan. Promosi bisa dilakukan secara offline maupun online dengan menggunakan sosial media. Pangsa pasar dan target konsumen utama Polkadot Fashion adalah wanita atau remaja mulai dari 13 tahun. Alasannya adalah karena konsumen wanita merupakan golongan yang kuat dalam dunia pemasaran. Untuk poin ketiga, yaitu menyangkut tentang pesaing dan keunggulan bisnis, Polkadot Fashion mempunyai pesaing yang lokasinya berdekatan dengan letak toko, yang juga sama-sama menjual produk kebutuhan wanita dan pria. Tetapi sang owner percaya bahwa keunggulan yang dimiliki oleh Polkadot Fashion dengan toko lainnya ialah terletak pada kualitas tinggi barang yang dijual. Kesimpulan dari hasil analisa aspek pasar dan pemasaran tadi menunjukkan bahwa Polkadot Fashion memiliki prospek yang sangat baik untuk dijalankan ke depannya sebagai salah satu solusi atas masalah yang didapati karena adanya penurunan penjualan efek pandemi. Ada baiknya untuk memanfaatkan e-commerce sebagai media perantara para pembeli, yang mana hal itu sekaligus menjadi peluang agar bisnis dapat memperluas jangkauan konsumen. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen dan sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting. Pada aspek ini, ide pengembangan sebuah bisnis akan menjadi kenyataan di bawah kepemimpinan sebuah tim manajemen. Dalam setiap pelaksanaan ide bisnis pasti memerlukan adanya sumber daya manusia yang akan menjalankan operasional bisnis tersebut. Pada saat awal, manajemen akan menentukan visi, misi, dan nilai dasar dari bisnis. Pertama, ada visi, misi, dan struktur manajemen. Polkadot Fashion ini memiliki visi misi, yaitu akan terus melebarkan pangsa pasar dan karirnya dalam bisnis mode pakaian, serta akan membuat semua konsumennya terlihat fashionable. Dalam bisnis Polkadot Fashion ini, pemilik bertanggung jawab mengelola semua kebutuhan toko dan terjun langsung dalam penjualan produknya. Di toko ini hanya memiliki seorang karyawan yang bertugas melayani pembeli baik dalam sistem online maupun offline dan mengatur keluar masuknya barang. Toko ini tidak memiliki struktur organisasi khusus dan tidak memiliki perencanaan atau pengkoordinasian secara tertulis karena bisnis ini masih tergolong berskala kecil. Yang kedua, ada prosedur manajemen. Prosedur dan tata tertib di dalam toko Polkadot Fashion ini yaitu setiap karyawan harus berpakaian rapi, selalu menjaga kebersihan toko, datang tepat waktu, dan wajib mengunci pintu toko saat sudah selesai bekerja. Karyawan toko ini memiliki jam masuk yaitu jam 9 dan memiliki waktu istirahat pada pukul 1 sampai pukul 2 siang dan memiliki jam pulang pada saat setengah 9 malam. Karyawan tetap masuk pada tanggal merah kecuali untuk hari raya besar. Hal tersebut karena toko ini lebih ramai pada tanggal merah dibandingkan hari biasa. Pemilik bisnis ini sendiri melakukan pemilihan dan pengelola stok produk, yaitu berbelanja secara langsung di produsen Tanah Abang dan Mangga 2 maupun membeli atau memesan secara online dari produsen lalu dikirim melalui ekspedisi. Pemilik dapat berbelanja produk dari produsen 3-4 kali dalam sebulan. Polkadot Fashion ini menggunakan sistem pembayaran ada uang, ada barang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya sistem penipuan. Polkadot Fashion memiliki sistem pelayanan yang baik dengan menganut pembeli adalah raja. Jadi akan sebisa mungkin dilayani dengan sepenuh hati oleh karyawan dan pemiliknya tersebut. Sistem packing barang pada toko ini yaitu dikemas dengan secara rapi sesuai dengan SOP tentunya dan dimasukkan ke dalam shopping bag. Jika pemesanan via online, maka barang tersebut akan dikemas dengan kardus, plastik, dan bubble wrap agar barang tersebut tetap aman sampai
tempat tujuan yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya ada tenaga kerja. Sistem rekrut karyawan menurut pemilik toko Polkadot Fashion yang terpenting adalah berkomunikasi dengan baik, sopan, ramah dalam melayani konsumen dan dapat menguasai perhitungan. Tidak ada pelatihan atau pengembangan karyawan dalam toko ini karena dalam bisnis toko ini tidak ada pekerjaan khusus yang mengharuskan karyawan untuk melakukan pelatihan atau pengembangan karyawan. Sistem penggajian di toko ini dihitung dari hasil kalkulasi omset dan karyawan Polkadot ini digaji di bawah UMR daerah. Polkadot Fashion pernah mengganti karyawan, tetapi bukan karena PHK, karena karyawan tersebut memiliki suatu alasan tersendiri. Sistem buka atau tutup toko ini yaitu karyawan membawa kunci untuk membuka toko, lalu membersihkan tokonya sebelum memulai kerja. Begitu juga untuk menutup toko tersebut. Selanjutnya adalah aspek teknik dan teknologi. Pembahasan aspek teknis dan teknologi meliputi penentuan lokasi, luas produksi, layout bangunan, dan penggunaan teknologi yang digunakan untuk menunjang proses bisnis. Pada lokasi bisnis dan luas produksi, Polkadot Fashion menjalankan usahanya di Jalan Caringin, Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Bangunan yang dijadikan tempat usaha adalah bukan milik pribadi, melainkan kontrak dengan sistem bayar per tahun. Pemilihan lokasi ini sangatlah strategis karena posisi yang dekat dengan pemukiman para penduduk, serta keberadaan usaha yang mudah didapati oleh konsumen maupun distributor. Luas produksi dari bisnis ini tidak menentu karena tergantung keadaan pasar serta permintaan konsumen, dan salah satu produk yang menjadi prioritas dalam bisnisnya adalah baju. Sementara untuk layout bangunan dan penggunaan alat teknologi, Polkadot Fashion memiliki bangunan yang aman serta kokoh. Rancangan yang mengatur tata letak bagian dalam toko diserahkan kepada pemiliknya, yang tentu saja mempunyai selera yang bagus. Alat dan teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis ialah teknologi atau benda umum yang sudah dapat ditemukan di perkotaan, seperti ponsel, laptop, kalkulator, kendaraan mobil motor, dan alat seperti plastik, solatif, shopping bag untuk pengepakan produk. Lalu kesimpulan dari hasil analisa yang sudah dijelaskan tadi, kami menyimpulkan bahwa lokasi bisnis sudah cukup strategis yang juga didukung oleh rancangan layout toko yang membuat konsumen merasakan kenyamanan, serta pemanfaatan alat dan teknologi yang sudah sesuai dengan keperluan bisnis. Meskipun luas produksinya masih tidak menentu dan hanya mengikuti permintaan konsumen, tetapi dengan adanya promosi di sosial media juga mampu membantu Polkadot Fashion untuk meningkatkan penjualannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek finansial. Aspek finansial berkaitan dengan kondisi keuangan suatu bisnis, baik dari investasi awal usaha dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Aspek finansial bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menganalisis dana yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha, serta alat untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Aspek finansial di sini meliputi permodalan, keuntungan, dan harga jual. Modal awal untuk membangun bisnis Polkadot Fashion yaitu sebesar 60 juta rupiah, yang dimana dana tersebut merupakan milik pribadi dan bukan pinjaman. Pengeluaran bersih Polkadot Fashion per bulannya sebesar 21.900.000 yang digunakan untuk membeli persediaan produk dan kegiatan operasional lainnya. Keuntungan yang didapatkan oleh Polkadot Fashion setiap bulannya yaitu sebesar 11 juta rupiah, dan keuntungan tersebut terus berubah tergantung permintaan pasar. Cara penentuan gaji karyawan yaitu dari kalkulasi omset yang didapatkan setiap bulannya, dan perhitungan lainnya menggunakan perhitungan pribadi atau tidak ada perhitungan khusus. Polkadot Fashion tentu memiliki laporan keuangan, tetapi laporan keuangan tersebut bersifat rahasia atau tidak boleh dibagikan kepada orang lain.
Perhitungan harga jual yang dilakukan oleh pemilik yaitu harga pokok produk per pieces dikali 2 ditambah ongkos belanja dikurang 20%. Selanjutnya B, tabel biaya Polkadot Fashion. Di sini ada biaya investasi awal, biaya operasional per bulan, laporan penjualan per bulan, dan laporan laba rugi. Pertama, biaya investasi awal, yaitu meliputi barang-barang dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan bisnis. Biaya yang dikeluarkan pemilik sebesar 37.200.000. Kedua, ada biaya operasional. Di sini meliputi hal-hal dan kegiatan yang dilakukan oleh bisnis dan juga untuk menunjang kegiatan bisnis. Biaya yang dikeluarkan pemilik dalam sebulan yaitu sebesar 21.900.000. Lalu ketiga di sini ada laporan penjualan, meliputi jumlah barang yang berhasil terjual dalam sebulan. Dan dalam sebulan barang-barang yang dapat terjual sekiranya ada 117 pieces. Tetapi jumlah tersebut terus berubah tergantung permintaan pasar dan konsumen. Jumlah pendapatan kotor yang didapatkan pemilik di sini 33.200.000. Terakhir ada laporan laba rugi, yaitu meliputi selisih antara pendapatan kotor dari penjualan dengan jumlah beban operasional. Di sini laba bersih yang didapatkan oleh pemilik sekiranya itu sebesar 11.300.000. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pendapatan tersebut tentunya selalu berubah dan tidak menentu. Dari analisis yang sudah didapatkan di atas, disimpulkan bahwa bisnis Polkadot Fashion memiliki aspek finansial yang cukup lengkap, meskipun ada beberapa hal yang tidak dibagikan oleh pemilik. Dapat dikatakan layak karena bisnis Polkadot Fashion tetap mendapatkan pemasukan dan keuntungan yang baik setiap bulan, sehingga mampu untuk membayar gaji karyawan serta biaya operasional lainnya. Aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, yang perlu dianalisis adalah apakah jika bisnis atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya akan sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian tersebut. Aspek ekonomi dan sosial memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif yaitu perubahan demografi, budaya, dan kesehatan masyarakat, juga perubahan gaya hidup, adat istiadat, dan struktural sosial lainnya. Dari sisi positif yaitu adanya alat transportasi, listrik, air, juga tersedianya jembatan bagi masyarakat sekitarnya. Perekonomian dan pembangunan nasional. Polkadot Fashion memperkerjakan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar karena untuk membantu perekonomian orang tersebut. Selain itu juga, dengan memperkerjakan masyarakat sekitar dapat mempercepat atau mempermudah pekerjaan jika terjadi sesuatu hal yang mendesak. Karyawan dapat sesegera mungkin datang ke toko. Sebelumnya, pemilik Polkadot Fashion juga pernah mempekerjakan karyawan dari luar lingkungan masyarakat sekitar agar mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja, dan menurut pemilik Polkadot Fashion, mempekerjakan karyawan dari masyarakat di luar sekitar diharapkan dapat menjalin relasi yang lebih banyak, serta dapat dijadikan sebagai ajang untuk promosi toko. Bisnis Polkadot Fashion dapat membuat tersedianya ragam produk barang di masyarakat menjadi meningkat, dan karena bisnis ini bergerak pada bidang butik, sehingga masyarakat yang sedang membutuhkan pakaian dapat segera tercukupi kebutuhannya, terutama untuk wanita. Serta dengan adanya bisnis ini juga menambah jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal di masyarakat sekitar. Bisnis Polkadot Fashion yang terus berkembang dapat membuat penghasilan pemilik menjadi bertambah, sehingga meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu juga, dari pendapatan tersebut pemilik sekarang telah memiliki kendaraan pribadi seperti motor dan mobil, rumah pribadi, serta rumah kontrakan. Polkadot Fashion telah menyiapkan segala keperluannya terutama dalam hal modal, sehingga saat membuka bisnis pemilik tidak mengalami kesulitan. Interaksi sosial dan penggunaan sumber daya bisnis Polkadot Fashion ikut serta dalam kegiatan sosial, yaitu dengan memberikan sumbangan untuk kegiatan gotong royong
daerah setempat serta menyisihkan penghasilannya untuk santunan anak yatim dan duafa. Polkadot Fashion memberikan sarana prasarana berupa lampu penerangan dan tempat sampah di depan toko yang dapat digunakan masyarakat sekitar. Sebelum dibangun toko Polkadot Fashion, tempat tersebut merupakan lahan kosong yang berarti dengan adanya hal ini, penggunaan lahan menjadi efisien dan efektif. Sebelum memulai bisnis ini, pemilik Polkadot Fashion pernah bekerja di tempat lain pada bidang yang sama, sehingga pemilik mempunyai dasar-dasar tentang ilmu bisnis dan pemasaran. Kesimpulan analisis aspek ekonomi dan sosial. Dari analisis yang sudah didapatkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Polkadot Fashion merekrut masyarakat sekitar untuk dijadikan karyawan, dan dengan adanya bisnis ini, sebagian penghasilan disumbangkan untuk kegiatan sosial. Masyarakat juga mendapatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Polkadot Fashion ketika memulai bisnis. Pemilik menyiapkan segala keperluan untuk memperlancar usahanya, terutama modal, dan sebelum memulai bisnis, pemilik juga memiliki dasar-dasar tentang ilmu bisnis serta pemasaran. Dengan kata lain, bahwa bisnis Polkadot Fashion cukup memiliki dampak positif dari aspek ekonomi dan sosial. Aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan segala makhluk hidup termasuk manusia. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti sebelum bisnis dijalankan, yaitu untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan, baik dari dampak positif maupun negatif. Studi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan sebagainya di sekitar lokasi bisnis. Dampak positif dan negatif aspek lingkungan hidup. Limbah yang dihasilkan oleh bisnis Polkadot Fashion yaitu berupa sampah plastik, kardus, selotip, bubble wrap, dan packaging pakaian. Sampah-sampah tersebut dihasilkan saat dalam pengemasan produk. Limbah yang dihasilkan oleh Polkadot Fashion tidak berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar bisnis tersebut. Karena pengelolaan sampah yang baik oleh pemilik toko serta karyawannya. Mereka memisahkan sampah basah dan sampah daur ulang. Karyawan Polkadot Fashion selalu melakukan pembersihan, baik di dalam maupun di luar area toko, dan untuk menjaga kebersihan tempat. Karyawan akan menyapu lantai toko, mengepel lantai toko, membersihkan rak baju, membersihkan boneka manekin, membersihkan kaca toko, membersihkan kamar mandi, mencuci peralatan ibadah, mengangkut sampah setiap hari, serta mencuci tangan secara berkala saat akan bertemu konsumen. Masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar toko Polkadot Fashion tidak ada komplain ataupun merasa resah mengenai adanya bisnis ini, karena penduduk di sekitar toko ini sangat baik, ramah, dan tidak merasakan dampak buruk dari limbah yang dihasilkan. Polkadot Fashion berkontribusi menjaga lingkungan sekitar toko dengan menyediakan tempat sampah di depan toko, selalu memberitahukan konsumennya untuk membuang sampah pada tempatnya saat berada di toko, dan saling sadar diri serta toleransi kebersihan sesama di lingkungan toko. Dalam analisis aspek lingkungan hidup, toko Polkadot Fashion ini tidak memiliki AMDAL dan belum mengurus kepemilikan surat tersebut. Kesimpulan analisa aspek lingkungan hidup. Dari analisis aspek lingkungan hidup di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Toko ini sangat menjaga kebersihan lingkungannya. Usaha ini berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya relatif sedikit. Bisnis Polkadot Fashion tidak menghasilkan limbah yang akan merusak pencemaran air dan udara, karena sampah-sampah yang dihasilkan tidak dibuang di sekitaran sungai maupun melakukan pembakaran di area sekitar toko. Sangat disayangkan, toko ini tidak memiliki AMDAL, karena peran AMDAL dalam suatu usaha sangat penting. Melalui AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan telah menuangkan komitmen pengelolaan lingkungan yang akan dilakukannya.
Kesimpulannya, pengertian secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busi yang bermakna sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat, atau sibuk mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam berbisnis, pasti ada kalanya mengalami kegagalan yang dapat dilihat dari berbagai faktor. Faktor kegagalan bisnis tersebut meliputi faktor ekonomi, faktor keuangan, faktor pengalaman, penipuan, bencana, faktor strategi, kebiasaan kerja yang buruk, dan konflik bisnis. Supaya terhindar dari kegagalan bisnis, maka dilakukanlah studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Studi kelayakan bisnis memudahkan dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah lokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadi penyimpangan. Dengan rencana yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan bisnis, maka pengalaman dalam proses operasi bisnis akan lebih mudah. Dalam studi kelayakan bisnis ada 7 aspek yang harus dianalisis oleh seorang individu atau sebuah perusahaan, yaitu aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknologi dan teknik, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Agar studi kelayakan bisnis dapat dianalisis dengan tepat, maka ada beberapa tahapan untuk melakukannya, yaitu pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan, dan pemberian rekomendasi. Potensi usaha. Potensi usaha merupakan gambaran mengenai sebuah bisnis yang dijalankan apakah akan sukses di masa depan atau sebaliknya. Dari berbagai aspek studi kelayakan bisnis, menurut kami potensi usaha untuk bisnis Polkadot ini ke depannya dapat terus maju. Meskipun tidak dipungkiri banyak pesaing antar bisnis satu sama lain. Karena pada dasarnya dunia mode pakaian akan terus berkembang lebih baik dan banyak model yang muncul di masa depannya. Bisnis di dunia fashion menurut kami tidak akan pernah pudar. Karena pada hakikatnya setiap orang membutuhkan pakaian untuk menunjang strata atau tingkatan dalam kehidupan bersosialisasi. Bisnis Polkadot ini sudah baik dalam mengembangkan dan mengelola manajemennya. Hal tersebut terbukti dari pemilik yang dapat terus mempertahankan bisnisnya dari waktu ke waktu. Bisnis Polkadot Fashion ini juga telah memiliki konsumen yang loyal, yang dimana dapat dikatakan bisnis tersebut sudah ada pasarnya tersendiri. Menurut kami, kekurangan bisnis ini yaitu terletak pada pemasaran online. Pemilik Polkadot Fashion belum mendaftarkan bisnisnya di media marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Padahal akan banyak keuntungan yang didapatkan oleh bisnis tersebut jika mendaftarkan di marketplace. Salah satunya seperti memperluas skala bisnis dan jaringan konsumen antar daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.